Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu. Dan Bapak sekalian, kaifa halukum? Khairin. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beribadah. Dan inilah memang menjadi kewajiban kita ya, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan, apalagi dalam keadaan sehat seperti ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan dan berikan taufik kepada kita untuk terus bisa belajar mengenai agama ini sampai dengan ajal kita menjemput ya. Kayaknya perlu direview sedikit aja ya, supaya enak ya, supaya refresh. Nah ya, kalau nggak di kitab Syafi'i aja nih, Syafi'i aja nge-reviewnya. Nah kita ulas lagi dari sini ya, karena ini adalah hukum-hukum yang pokok ya. Di dalam Al-Quran itu ini yang kebanyakan ada gitu. Jadi ini adalah hukum-hukum yang pokok di dalam Al-Quran. Jadi hukum nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan 5 bagian hukum ini. Yang pertama izhar halqi ya, masih kemarin ya, ini kita ngulas aja ya. Jadi tidak mengulang secara rinci lagi. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf yang ditenggorokan. Nah ini dibaca dengan izhar, dibaca jelas ya, dibaca dengan jelas. Kemudian ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini 4 huruf ini. Yanmu, kalau singkatannya yanmu, ya nun mim waw. Apabila bertemu dengan ini maka dia dibaca dengan gunnah. Dibaca dengan gunnah dengan tingkatan sifat gunnahnya adalah akmal matakun, sempurna. Gunnahnya paling sempurna ya. Kemudian idgham bila gunnah, nun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf yaitu lam dan ro. Kenapa bila gunnah? Karena tidak boleh didengung. Nah, jadi langsung ke lam sama ro ya. Kemudian ada qalb, bertemu hanya 1 huruf yaitu ba. Jadi nun sukun atau tanwin ini nanti berubah menjadi mim kecil nanti di bawah ya. Kemudian ikhfa hakiki, nah ini dia yang paling banyak ya. Jangan sampai tertukar, apalagi nanti misalnya huruf jim ini sama saudara-saudaranya ada di izhar. Nah ini ya, saudaranya ada di izhar, tetapi si jim sendiri di sini. Nah ini masih banyak yang membacanya di sini membaca izhar di sini, atau di sini dibacanya dibaca dengung di sini. Makanya kalau si jim ini dia dibacanya nanti dengan dengung. Ya kita ngulas sedikit aja. Jadi tadi yang pertama izhar halqi. Jadi izhar artinya adalah jelas, jelas di tenggorokan. Maksudnya izhar halqi ini adalah huruf-huruf yang di tenggorokan ini ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ini. Ya, jadi seperti itu ya. Oh contohnya enaknya di sini kayaknya, contohnya ya. Jadi kalau di sini dia langsung ya. Nah. Dawa bila gunnah, qalb, ikhfa. Nah ini dia. Ya ini ya Pak ya. Ini ikhfa ya, izhar harusnya. Izhar dulu ya. Nah ini dia. Jadi
nun sukun pertama dia bertemu dengan hamzah nih ya. Hamzah. Kemudian yang kedua bertemu dengan ha. Kemudian bertemu dengan ain. Kemudian bertemu dengan ghain. Kemudian ha dan kha. Nah, semuanya ada 6 ya. Sesuai dengan yang di kitab Syafi'i ini tadi ya. Ada 6 huruf. Nah, jadi semua dibaca jelas. Nah, seperti ini. Yang dibaca jelas apanya? Yang dibaca jelas itu adalah ininya. Nah, ini ya. Jadi jangan berdengung misalnya ini kan. Nah, ini. Jangan kulung a, tapi kullun a. Nah, dibaca jelas yang nun sukun atau tanwinnya. Ya, kalau ini dia keseluruhan ya. Kalau itu kan ke bawah masih banyak. Nah, jadi seperti ini ya. An asri min hauli an amtu min ghairi. Nah, jadi yang dibaca jelas adalah apanya? Nun sukun atau tanwinnya. Nah, ini makanya disebut dengan izhar. Jadi dibacanya jelas di nun sukun atau tanwinnya ini. Ya gitu ya. Jangan didengung. Ya, paham Pak ya sampai sini ya? Jadi izhar ya, enggak apa-apa kita ngulas sedikit aja. Kemudian yang kedua adalah apa namanya? Ini juga satu-satu. Kemudian ikhfa. Nah, ikhfa ini baru dia didengung. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini, ya. Ta sa ja da za za sa sya fa ka. Nah, barulah ini nanti didengung. Di mana didengungnya? Di tempat makhrajnya, ya kan? Kayak ta, tempatnya di mana ta? Ujung lidah bertemu dengan dua pangkal gigi seri atas. Maka berdengungnya di situ. Meta. Jangan mangta, tapi meta. Siap-siap lidahnya ada di belakang gigi. Ya, ini ya. Jadi kalau izhar tadi kan manta ya, manta. Kalau ini didengung, meta. Nah, dengungnya sebanyak 4 harokat karena dia akmal matakun. Mata, mathuron. Nah ini ya. Ini di mana tempatnya? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi. Mathuron. Kemudian ini di tengah lidah. Yujihi. Nah, kemudian ini sama kayak ta tadi. Al-dadan. Yang ini sama kayak sa tadi. Yang ini. Mi-zikrin. Mi-zikrin. Berdasarkan judulnya, ikhfa ini adalah namanya apa? Samar-samar ya, samar-samar. Berdengung tetapi samar-samar. Asbab dia berada di mana? Berada di makhrajnya. Jadi dengungnya ada di makhraj, akhirnya dia tidak seperti ming and g. Ming enggak gitu, tapi mi. Nah, disesuaikan dengan makhrajnya itu tadi ya. Nah, gitu. Nah, ini adalah huruf-huruf yang tipis ya. Tipis ya. Ta, sa, kemudian jim ya. Da, za, za, sa, sya, ka. Nah, ini semua tipis ya. Syaikhun kabirun. Nah, kecuali ka. Kalau ka ini murni ada di sini ya, di pangkal lidah. Atau di apa namanya? Iya, di pangkal lidah ya, betul ya tempatnya. Kemudian kalau ini tempatnya di mana? Di gigi ya. Syai'au. Nah, giginya udah siap. Syai'au fariyan. Nah, jadi sudah berada di gigi. Jadi jangan taruh di seperti taruh di ka ini, jangan syai'ang, jangan syai'ang tapi syai'au. Nah, berada di gigi. Ya, jadi yang perlu dihafal sebetulnya huruf-hurufnya Pak ya, huruf-hurufnya. Sebetulnya gini, cara menghafalnya kan sudah pernah kita bahas. Cara menghafalnya adalah di huruf izharnya saja. Di izhar yang 6 tadi ya, yang hamzah, ain, ha, ghain, kha. Itu yang dibaca apa tadi? Izhar, dibaca jelas nun sukunnya. Nah, selebihnya itu pasti huruf yang lain dan kebanyakan dia hurufnya berada di huruf ikhfa. Ya, gitu ya. Kemudian ini tadi huruf yang tipis. Sekarang cara mengucapkan dengung dengan huruf yang tebal. Misalnya nih ya. O, L. Nah, ditebalkan di sini. L, jangan ang. O, L, sof, sofan. Mil, sol, solin. Mil. Jangan ming. Jangan ming, tapi mil. Karena dia ini huruf apa namanya? So tebal ya. So.
min salsalin. Begitu juga dengan dha, makanan dayiqan. Tantiquna, ya semuanya ditebalkan ini. Nah, apalagi ko ini berada di pangkal lidah, maka dia lebih dalam lagi. Walahum yung, lebih dalam lagi dia. Yung qadhuna makanan qasiyan idh nada min qablu. Nah, lebih dalam lagi ko. Ingat ya, yang sodotozoko itu dibacanya ketika ikhfa'nya itu harus dia tebal juga, nggak boleh tipis. Nah, jadi mengikuti kaidah tajwidnya. Cukup ya di ikhfa. Kemudian nanti kita praktekkan di bawah tetap dapat nanti. Kemudian masuk kepada apa ini kalau di sini? Qalb. Nah, qalb tadi ya. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Bertemu dengan huruf ba. Nanti jadi nun sukun atau tanwin itu akan berubah menjadi mim kecil. Mim kecil ya. Izhar halki, kemudian ini apa lagi? Idgham bi gunnah. Yang lebih jelasnya di Syafi'i sini kelihatan ininya. Nun sukunnya ini ditulis di sini soalnya. Kalau di Aisar tidak ada. Ikhfa hakiki terakhir ya. Nah, ini dia qalb ya. Ini dia. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini nun sukun bertemu dengan ba. Nanti di tengah-tengahnya ada mim kecil seperti ini. Nah, nanti nun sukun atau tanwin ini berubah menjadi mim kecil, yang dibaca adalah mimnya yambu'an. Yambu'an, jangan yan, tapi yam. Nah, ini nun sukun ya. Yang ini nun sukun. Kalau yang ini tanwin di sini nggak kelihatan kalau tanwin. Nah, ini tanwin ini tanwin ya. Fi dhalalim ba'id. Dhalalim. Nah, di sini. Ini tanwin kasrohtain bertemu dengan ba. Nah, berubah kecil menjadi mim kecil di sini ya. Berubah menjadi mim kecil di sini. Nah, ini tanwin ini ya. Ini kasrohtain. Yang ini kasrohtain juga. Mim makanim ba'id. Ini ya. Nah, jadi kalau qalb itu hanya satu, dia hanya bertemu dengan huruf ba saja. Ya, gitu ya. Kemudian setelah qalb adalah idgham billa gunnah. Billa gunnah. Nah, dari judulnya aja udah ini ya. Jadi dimasukkan tanpa dengung, maksudnya gitu. Jangan didengung maksudnya. Nah, hurufnya cuma dua, yaitu lam dan ro. Pasti di atasnya lam dan ro itu ada tasydidnya. Nah, gitu aja. Ya, ini ya. Ini lamnya ada tasydidnya, kemudian ro ada tasydidnya juga. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tasydidnya ya. Jadi ketika lam dan ro ini sudah ada tasydid, maka langsung saja dimasukkan. Jadi jangan tawaban rohima, jangan gitu ya. Jangan tawaban rohima, tapi tawabar, langsung masuk ke sini. Ya, ini diabaikan saja. Tanwin ini diabaikan saja, terus nun sukun ini diabaikan saja. Kalau ini bacanya gimana? Mir. Nah, langsung ya. Mirrab bika. Ghafurur, jangan ghafurun. Nah, ini diabaikan saja. Karena dia tidak digunnah. Ya tadi ya. Karena tidak bersifat ikhfa dia di situ. Ghafurur rahim. Nah, kalau lam seperti ini, malal lubada. Jangan malan lubada. Nah, salah ya. Malal lubada. Lal langsung nempel inhiraf. Lal lidahnya melebar kemarin ya. Nah, ini alam ya rohu. Nah, ini mat tabi'i ya. Mat tabi'i pada dhammah. Kemudian khairul lakum. Khairul, jangan khairun lakum. Langsung masuk ke L-nya. Khairul lakum. Nah, karena dia tasydid agak ditahan sedikit ya. Khairul lakum. Nah, inilah yang namanya billa gunnah. Billa gunnah ada dua huruf, yaitu lam dan ro ya. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Lam dan ro. Nah, ini ya bila gunnah.
Ini nun sukun atau ini bertemu dengan lam. Kemudian nun sukun bertemu dengan ro. Nah, ini ya, nun sukun atau tanwin. Nah, jadi diperhatikan itunya ya, diperhatikan apa harokatnya ini, harokatnya. Nun sukun atau tanwin. Nah, setelah bila gunnah yaitu setelahnya adalah bi gunnah. Nah, ini yang paling panjang dengungnya. Yang paling panjang ya. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf yaitu yanmu, ya mim nun waw. Ya mim nun waw. Nah, ini ya. Nah, ini ya nun mim waw. Nih ya. Jadi dia didengung. Ya, jangan lupa nih ya, ini masih ada yang kemarin kalau nggak salah masih ada yang ini. Masih dibaca an ya ini. Harusnya gimana? Ai panjang ya. Ayyad riba. Ayyad riba. Nah, nanti ada pembahasan lain kalau huruf waw dan ya ini nanti dikategorikan sebagai idgham kamil. Kalau yang itu idgham nakis ya. Apa kebalik ya? Ana lupa nih. Ya gitu ya. Jadi kalau yang ya sama waw itu separuh di mulut, separuh di hidung. Jadi gini. Ya, separuh di mulut, separuh di hidung. Beda dengan kalau nanti nun. Kalau nun dia murni di hidung. Kullun masuk ke hidung. Kalau iya tadi ini dia separuhnya masuk ke mulut. Enggak sepenuhnya dia. Dia nggak sepenuhnya masuk di hidung. Yang wow juga gitu nanti, yang wow ya. Yang wow juga gitu. Ini nun ya, nun masuk ke hidung, kemudian mim juga masuk ke hidung. Sullatum minal awwalin. Nah, ini di sini ya. Ini dhammah tain bertemu dengan mim ya, ini ya. Ini bertemu dengan ini. Nah, ini yang ini. Kemudian yang ini nun sukun bertemu mim, berarti yang ini bertemu dengan ini. Mimmal ini kemarin kita udah belum belajar ya. Nanti insya Allah di juz 4. Iya betul. Ini kan karena ada hamzahnya. Oh iya ding, ini mat tobi Pak ya. Mat tobi ya insyaallah. Astagfirullah. Iya, nanti itu di juz 4 di Aisar nanti ada perbedaannya. Berarti ini apa ini namanya? Mat iwat. Mat iwat. Ja-nya bertemu dalam ja. Oh gitu. Ini mat tobi. Ini karena ada ini. Nah, oh iya itu hamzah ya. Tapi dia disambung ya. Harusnya maljain ya. Ini makna ini apa Pak? Maknanya apa? Tempat mengungsi ya. Ya betul ya. Ini jai ya, jain, mengungsi. Ya afwan, ini berarti ini bukan mat tobi ya. Ini adalah alif hamzah. Hamzah sama seperti ini. Nah, ini. Sama seperti ini ya. Mim malja. Gitu ya, Pak ya. Nah, barakallahu fik. Insyaallah. Terus kemudian kalau yang waw tadi sama dengan ini ya, dengan apa namanya? Dengan ya tadi. Jadi separuh di mulut dan separuh di hidung. Ala syai'in. Antum rasain separuh di mulut dan separuhnya di hidung. Ala syai'in wa qalatin nasara. Nah, ini 2 harakat ya. Nanti ini namanya mat iwat. Nanti insyaallah di juz 4. Insyaallah. Jelas Pak ya? Hurufnya ya, mim, nun, waw. Ingat kalau nanti ketemu dengan nun sukun atau tanwin ini, maka harus didengung dulu sebanyak 4 harokat. Ya, didengung terlebih dahulu sebanyak 4 harokat ya. Karena dia sifatnya adalah akmal matakun. Akmal matakun. Nah, idgham biguna selesai. Berarti kita masuk ke bab yang baru. Nah, ya udah ini selesai.
Ya, sekarang kita masuk kepada mim sukun. Mim sukun. Ya, gitu ya. Jadi mim sukun ini nanti akan terbagi 3 bagian, yaitu idgham syafawi, kemudian nanti ada ikhfa syafawi dan izhar syafawi. Nah, ini apa namanya, istilah-istilahnya memang banyak banyak dan harus memang diperhatikan betul ya. Tapi kalaupun nanti namanya nggak paham, belum bisa dihafal-hafal, paling tidak nanti Bapak lihat ininya Pak. Nah ini nanti apa namanya, isi di dalam istilah itu. Nah gitu ya. Nah sekarang kita masuk ya. Yang pertama hukum mim sukun. Mim sukun ya. Jadi mim sukunnya itu yang ini. Nah yang ini, yang di depannya. Jadi kalau idgham syafawi ini adalah mim yang kembar. Kembar, nah kira-kira gitu. Sama ya, jadi hukumnya adalah didengung, digunnah. Wa amanahum min khauf. Ini apa? Ini apa ini? Izhar halki ya. Ini huruf kha ya. Tadi ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kha. Ya, di tenggorokan. Nah, yang kita bahas ini sekarang ya. Jadi idgham syafawi itu atau nama lainnya kalau di tajwid yang lain namanya idgham mimi. Pernah dengar ya? Idgham mimi. Di gunnah di mim, maksudnya kayak gitu, di huruf mim ya. Jadi dia karena huruf mimnya kembar seperti ini. Nah, ini cara bacanya, lihat saja mim yang bertasydid ini. Jadi yang ini diabaikan saja. Ini ada sukunnya di sini sebetulnya. Ada mim sukun. Wa amanahum, ditahan 4 harokat di sini, ditahan ya. Ini juga gitu. Anhum makanu ta'tihim min wa ma bikum min antum mudhinun. Ini apa ini? Ini apa? Ikhfa hakiki. Naam. Jadi nun sukun bertemu dengan ta. Antum mudhinun. Ya, nah ini seluruhnya sama ini ya. Ini mim ketemu mim, ini juga mim ketemu mim, ini mim ketemu mim. Lahum, ingat aja pokoknya mim ketemu mim. Jadi Bapak harus ditahan dulu, tahan sebanyak 4 harokat juga karena dia mim sukun ya. Jadi kalau yang namanya sifat akmal matakun itu nun bertasydid dan mim bertasydid. Ya itu asbabnya. Asbabnya sehingga dia dengungnya paling lama. Sama kayak bigunnah tadi, durasinya sebanyak 4 harokat ketukannya itu. Paham Pak ya sampai sini ya? Namanya idgham syafawi, mim bertemu dengan mim, ditahan sebanyak 4 harokat. Kemudian yang kedua ada namanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Kalau ikhfa syafawi ini adalah mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah ini. Ada tadi saudaranya ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nanti nun sukun atau tanwin berubah menjadi mim kecil. Nah kalau ini memang benar-benar huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi yang didengung nanti huruf mimnya ini. Wa ma hum bi kharijina. Gitu ya. Amaddakum bima. Nah kalau ini dia durasinya dia mukhfah, di bawahnya akmal matakun, berarti sekitar 3 harokat, 3 ketukan ya, 3 ketukan. Amaddakum bima, lebih cepat. Jadi dengungnya agak lebih cepat. Ingat tadi ya, jadi ikhfa syafawi ini adalah mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah ini ya, ini juga gitu, mim sukun bertemu ba. Ini di tengah-tengahnya ditahan sebanyak 4 harokat, gitu ya. Alaihim bisultanin amaddakum bima ta'lamuna. Faham tum? Faham ya? Paham Pak ya sampai sini ya? Kemudian yang satu lagi, nanti ada latihannya di bawah, nanti latihannya aja kita, latihannya. Namanya izhar syafawi. Tadi izhar apa artinya? Jelas ya, jelas. Berarti dia jelas. Mimnya jelas. Ketika apa? Ketika mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali 2. Apa tadi? Mim dan ba. Nah, kecuali itu aja. Jadi kalau nanti mim sukun ini bertemu dengan selain mim dan ba berarti jangan didengung.
Jadi bacanya alam taro. Nah gitu aja, jangan alam, jangan digituin. Ya, karena bertemu selain mim dan ba. Jadi inilah namanya izhar syafawi. Jadi mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali dua huruf mim dan ba. Nah gitu aja ngafalinnya kayak gitu. Ya kayak gini kan, ini ketemu ta ya, mim sukun ketemu ta. Berarti alam taro, cukup disempurnakan daripada sempurnakan sukunnya saja. Jadi dia nanti dapat sifatnya namanya nakisoh. Nakisoh itu dia izhar. Jadi alam taro am khuliku, jangan didengung ini. Ya, am zaghat khalaqakum thumma. Nah, ini baru ditahan karena ada mim bertasdid. Nah, ini wa amtorna. Nah, kalau pakai enggak boleh ya. Wa amtorna, ini enggak boleh dihamas ya, to. Lahum jannatun. Ini karena mim nun bertasdid ya. Kita udah belajar kemarin ya, nun dan mim yang bertasdid maka dia harus ditahan juga sebanyak 4 harokat. Karena dia sifatnya adalah akmal matakun. Sifatnya dia lebih lama ditahannya, didengungnya atau digunnahnya. Itu Pak ya? Paham Pak ya? Sampai sini ya. Jadi kalau izhar syafawi apa? Mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Nah, oh udah selesai ya. Berarti kita harus latihan di sini. Nah, satu-satu berarti ya. Ini ada campuran juga ya? Enggak ada di sini. Ini semua izhar syafawi ini, enggak ada mim ininya. Nah, kita mulai dari idgham syafawi. Betul akhi. Antum dulu aja. Nanti ke bawah sebaris-sebaris saja ya. Coba gimana tadi itunya definisinya? Idgham syafawi. Gimana definisinya? Ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, berarti diapain dia? Didengung atau digunnah. Nah, coba dari antum aja. Anhum ini. Terus ya sekarang ini ikhfa syafawi. Gimana tadi ikhfa syafawi? Mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dia juga digunnah sebanyak 3 harokat, lebih rendah daripada si idgham mimi tadi, idgham syafawi. Nah, tafadhal di sini. Wa ma. Ah, ini dia pelajarannya ada di sini. Wa ma. Bagus, enggak apa-apa, terus. Nin sultanin, ulang lagi. Nah. Sekarang di izhar syafawi, izhar. Yang ini aja, yang ini. Nah, yang ini. Ini coba. Nah, ini apa ini? Ini ada ya matinya, ya kan? Matobi ya. Gak kelihatan ya? Nah. Jelas? Jelas ya? Ya. Lau tum. Nah, barakallahu fiik. Cukup. Dari samping ya, Masya Allah. Ayo Ki, agak di ini dikit ya, di ini lagi ya, nah segini. Kelihatan nggak? Pokoknya paragraf yang pertama aja. Yang pertama, idgham syafawi. Yang ulang lagi aja, biar enakan. Ya, anhum itu. Itu ma-nya ada mat tabi'i. Ya, bagus. Terus ta
Terus ya. Awas, ini kita kol-kolanya udah belajar ya. Mude. Angnya kurang panjang. Ya, itu juga tunya tanya kurang hamus ya. Tum. Antum. Coba lagi. Terus sekarang izhar ikhfa syafawi. Yang bawahnya coba wama hum. Izhar syafawi. Itu. Bagus. Jangan ragu-ragu ya. Kalau mau rijin aja. Kalau nana aja. Rijina. Coba ulang lagi. Nah. Nin. Nah. Terus lanjut. Amat. Coba ulang lagi. Amat. Nah, sekarang yang izhar. Yang panjang ya, coba yang bawah. Yang ini coba nih. Kalau pendek, terlalu pendek kayaknya. Terlalu pendek ini. Yang ini aja, lau yuti'ukum. Tadi udah ya, coba bawahnya. Wa yuzakkihim. Wa itu. Kalau izhar gimana tadi? Jangan didengung ya. Kan mim sukun tidak bertemu dengan ba atau mim. Ya udah yang atasnya deh. Latihan yang atas dulu. Alam taro. Nah, itu jangan didengung terus. Iya, langsung lewat ya. Itu tadi jangan didengung. Khalaqakum summa. Ya, coba sekali aja. Nah, coba antum nih yang nih. Lau yuti, biar agak panjang dikit. Yuti amri la'anit anittum la'anit tum nam ya. Itu juga pudar juga di situ. Tulisannya itu pudar di situ. Apa maksudnya fotokopiannya ini? Oh enggak. Antum juga udah pakai kacamata ya? Hah? Ulang lagi ya di situ. Oh pakai kacamata ya? Oh masya Allah. Terus lau fi la'anit. Iya itu huruf ta itu ya. La'anittum. Naam. Ya khalas insyaallah. Yang penting kan setiap babnya sudah paham ya. Jadi kalau yang izhar dia tidak boleh didengung. Kalau yang syafawi ikhfa didengung 3 harokat. Kalau yang idgham mimi, idgham syafawi 4 harokat. Tafadhol Pak. Mau yang bawah apa yang atas? Yang atas dulu ya, nggak apa-apa. Anhum. Agak keras sedikit Pak suaranya. Ya, ini kurang lama ya. Coba sekali lagi. Bagus.
Bagus. Ya. Ya, maaf. Sekarang namanya ikhfa syafawi. Nah, jadi mim bertemu dengan ba, didengung juga di sini ya. Yuk. Kho-nya ada alifnya nih. Bi khariji. Naam. Ini panjang ya. Kalau enggak Bapak dihidupkan aja dulu, kan belum ada wakofnya ya. Coba ulang lagi Pak. Jadi kharijina. Jadi belum ada wakofnya. Ya coba. Terus. Bagus. Amaddakum. Naam, sekarang yang izhar. Jangan didengung ya. Coba yang ini, Bapak yang ini sekarang. Nah, yang ini. Nah, ini. Wa zayyanahu. Nggak boleh jangan didengung. Ini Pak judulnya Pak. Judulnya ini sekarang. Apa namanya? Izhar syafawi, dibaca jelas, nggak boleh didengung. Nah coba Bapak latihan dulu Pak, yang ini Pak. Nah coba ini. Terus? Iya jelas ya. Iya ini apa namanya ini? Mat tobi'i, 2 harokat. Coba lagi apa? Zagot. Terus sebelahnya? Nah ini ditahan juga 4 harokat. Yang ini. Coba lagi. Kokum. Ya, coba yang tadi. Nah saya ini. Wazai. Bikum. Kufur. Ya boleh. Kufro atau kufur boleh ya. Jadi tadi pelajarannya ada di sini. Ini tidak boleh didengung. Fi qulubikum wa karraha ilaikum, langsung ya. Jadi di sini nggak boleh dengung ya. Cukup ya. Nah sekarang Pak ini kok mana tadi? Jauh amat larinya. Gimana Pak? Azan dulu ya. Astagfirullah, jauh amat ya. Nah insyaallah nanti insyaallah kita lanjutkan di Badaisah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.